Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Asyafa Mardia dengan NIM 143230286. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik olah data multinomial logistic regression. Oke, multinomial logistic regression ini tuh memiliki lebih dari sama dengan tiga kategori yang tidak berurutan. Langsung saja, di sini saya sudah memiliki filenya. Kita langsung masukkan saja. Ini file saya sudah berbentuk DTA. Langsung kita masukkan. Nah, di sini saya memiliki kasus tentang pilihan bahan bakar memasak pada rumah tangga di Indonesia. Untuk variabel dependennya atau variabel Y, ini saya memiliki tiga kategori. Yang pertama itu ada electricity atau LPG, yang kedua ada kerosin atau minyak tanah, dan yang ketiga ada firewood atau kayu bakar. Nah, untuk variabel independennya, di sini saya memiliki variabel seks atau jenis kelamin. Yang satu itu laki-laki dan nol itu perempuan. Yang kedua ada age atau tahun, eduk atau lama tahun sekolah. Terus eh, marital status ini status pernikahan, satu untuk kawin dan nol tidak kawin. Terus yang berikutnya ada log income, ini log dari income. Terus ada working status, ini artinya satu jika dia bekerja dan nol itu tidak bekerja. Dan yang terakhir ada location. Location ini satu jika di perkotaan dan nol di perdesaan. Oke. Langsung saja kita buka do filenya. Kita ketikkan hmm, multinomial logistic regression. Oke, kita copy terlebih dahulu ini ya. Kita tambahkan opsi clear. Oke, eh, untuk selanjutnya kita akan mencoba mendeskripsikan variabel-variabel yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk komennya ini describe. Langsung saja kita execute. Nah, di sini sudah muncul variabel-variabelnya. Di sini ada 11 variabel, akan tetapi kita hanya menggunakan variabel yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya akan mencoba mentabulasikan variabel dependennya dengan komen tab. Variabel dependennya kita masukkan terlebih dahulu. Variabel cooking fuel. Kita copy. Nah, ini kita coba execute. Nah, di sini sudah muncul variabel dependennya. Untuk kategori pertama tadi ada LPG dengan frekuensi 4503 dengan presentase sekitar 72,38%. Untuk kategori kedua ini ada kerosin atau em, minyak tanah yang frekuensinya itu ada 332 atau presentasinya sekitar 5,34%, dan yang kategori ketiga ini firewood untuk frekuensinya ini ada 1386 dan presentasinya sekitar 22,28%. Nah, ini totalnya sudah 100%. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mencoba multinomial logistic regression. Untuk komennya, mlogit. Nah, ini kita masukkan variabel-variabelnya. Ini variabel cooking full-nya udah masuk. Terus variabel sex.
variabel age, variabel eduk, marital status, terus variabel log income, working status, dan juga location. Oke, ini sudah masuk semua variabelnya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, untuk komennya ini, mlogit, kita execute. Ini masih loading ya. Nah, untuk hasilnya ini, variabel electricity atau LPG ini menjadi base outcome-nya, karena kalau di Stata ini, variabel dengan kategori pertama itu langsung otomatis menjadi variabel base-nya. Oke, untuk interpretasinya ini tidak bisa langsung satu-satu. Maksudnya tidak bisa langsung, harus satu-satu terlebih dahulu. Jadi, yang pertama itu ada kirosin vs LPG, dan yang kedua ada firewood vs LPG, seperti itu. Nah, untuk interpretasinya bisa kita lihat jika di variabel kirosin ini yang tidak signifikan ada variabel sex, age, dan juga working status. Karena alfanya lebih dari 0,05. Artinya tidak ada hubungan dalam memilih antara kirosin versus LPG ini. Nah, untuk variabel yang signifikan ini contohnya ada education, karena alfanya kurang dari 0,05. Dan kita lihat koefisiennya ini ada negatif 0,03 yang bermakna setiap penambahan tahun sekolah akan terjadi penurunan sebesar 0,03 pada relatif terhadap lockouts dalam penggunaan kirosin versus LPG. Nah, artinya orang yang pendidikannya lebih tinggi akan menurunkan penggunaan kirosin dibandingkan LPG. Jadi, orang yang berpendidikan tinggi ini akan lebih memilih menggunakan LPG, akan tetapi relatif terhadap lockpots-nya. Oke, untuk di variabel firewood ini juga sama untuk interpretasinya, menjadi firewood versus LPG. Oke, selanjutnya kita akan mencoba variabel lain yang akan menjadikan base-nya. Untuk komennya ini sama. Hmm. Nah, kan tetapi di bagian terakhir kita tambahkan base. Kita akan mencoba variabel kategori ketiga menjadi base-nya, yaitu variabel kayu bakar. Kan kita coba execute. Nah, di sini sudah muncul variabel firewood-nya ini menjadi base-nya. Untuk interpretasinya sama, hanya saja menjadi ini LPG versus firewood dan juga kerosin versus firewood seperti itu. Nah, selanjutnya ada relatif relatif ratio ratio. Oke, atau triple Oke, untuk komennya ini sama seperti ini. Akan tetapi belakangnya kita tambahin triple R. Kilo. Kita coba execute. Nah, ini sudah muncul relative ratio-nya. Ini.
Untuk pembacaannya, jika nilai RRR ini lebih dari satu berarti positif, jika kurang dari satu berarti negatif, dan jika sama dengan satu berarti tidak ada efek. Oke, selanjutnya kita akan mencoba meregresi marginal efeknya. Marginal effect. Oke, untuk komennya adalah margins DYDX. Nah, seperti ini. Kita coba execute. Ini masih loading. Kita tunggu dulu. Nah, ini masih loading ya. Nah, ini udah muncul marginal efeknya. Ini ada variabel-variabel independennya. Dan ini ada angka 1, 2, 3 yang berarti kategori variabel dependennya tadi. Untuk yang pertama ini berarti probabilitas hasil variabel LPG, untuk yang kedua ini probabilitas hasil variabel minyak tanah, dan yang ketiga ini ada probabilitas hasil variabel kayu bakar. Agar tidak membingungkan, eh, kita akan mencoba meregresi per variabelnya. Untuk komennya ini sama, tetapi kita tambahkan predict IR satu. Nah, ini kita akan mencoba ke variabel kategori pertama, yaitu LPG. Kita execute. Ini masih loading. Nah, ini sudah muncul variabel kategori pertama. Kita akan coba variabel kategori kedua dan juga ketiga. Kita copy saja ini. Kita ganti angka kategorinya. Kita execute. Nah, ini untuk kategori kedua. Dan ini kita execute untuk kategori ketiga. Ini masih loading ya. Ini untuk kategori ketiganya. Nah, untuk interpretasinya sama seperti OLS, akan tetapi interpretasinya ini menjadi lebih mudah eh, karena tidak membandingkan antar variabel Y. Nah, ini untuk kategori pertama. Contohnya variabel age. Nah, ini signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. Dan ini koefisiennya negatif 0,017, yang berarti ketika usia bertambah 1 tahun, maka probabilitas menggunakan LPG-nya akan menurun sekitar 17%. Oke, selanjutnya akan memarginalkan efek. Untuk komennya, ini kita yang variabel ini kita tambah, maaf, I sec terus hidup marital ini kita tambah ini working status kita tambah juga, guys. Oke, ini kita akan coba execute. Nah,
Ini sudah muncul ya. eh Hasilnya akan sama seperti yang tanpa menggunakan I tadi, akan tetapi ini menjadi berkelompok seperti itu. Ini lokasi satu jika perkotaan, hasilnya segini. Terus kita akan coba melihat penggunaan LPG. Untuk komennya, yaitu margins, ini location, ini kategori satu. Kita akan melihat, mencoba lihat ini. Kita coba execute. Nah, ini muncul hasilnya. Untuk penggunaan LPG variabel lokasi. Nol adalah pedesaan dan satu adalah perkotaan. Nah, di sini terlihat jika perkotaan ini lebih tinggi ya dibanding yang pedesaan. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat grafiknya dengan komen margin plot plot name location. Ya, dua ini kita execute. Nah, ini sudah muncul grafiknya. Seperti tadi, pedesaan ini lebih kecil dibanding yang di perkotaan, penggunaan LPG-nya. Selanjutnya, kita akan coba variabel sex. Untuk komennya sama. Sama. Kita ganti ini sex. Ini kita ganti juga sex. Kita coba execute. Kita tunggu. Nah, ini untuk variabel sex. Nah, tadi karena variabel sex ini tidak signifikan, jadi perbedaannya ini terlihat sangat tipis ya. Selanjutnya, kita akan coba variabel marital status. Marital status. Execute. Nah, ini hasil dari variabel marital status. Terlihat eh, tadi marital status ini tidak signifikan dan perbedaannya juga sangat sedikit ya ini. Jika kalau dari grafiknya. Selanjutnya kita akan mencoba working status. Oke. Oke, kita coba execute. Nah, ini perbedaannya cukup tinggi ya antara yang bekerja dan
yang tidak bekerja. Nah, yang bekerja ini lebih sedikit dibanding yang tidak bekerja penggunaan LPG-nya. Selanjutnya, kita bisa menggabungkan graf grafik-grafik tadi menjadi satu agar terlihat mudah untuk membacanya. Graphic combine, location, set, marital status, dan juga working status. Oke, ini kita execute. Nah, ini tadi sudah dijadikan satu grafiknya dan dapat kita lihat jika variabel lokasi ini memiliki perbedaan yang sangat jelas antara perbedaan perdesaan dan juga perkotaan dan yang lainnya ini terlihat sedikit lebih sedikit. Yang paling menonjol yaitu variabel lokasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.